buat Tribuners nih yang belum nikah, terus dapat duit 100 juta, terus belum punya rumah, belum punya mobil, menurut kamu nih, apa yang mesti dibeli duluan? Nah, kalau misalkan itu ya yang penting itu adalah investasi dulu lah, ibaratnya beli dulu aset, benar-benar real aset. Nah, kalau bisa eh kalau di Jogja itu aku sempat membuat suatu terobosan baru, revolusioner baru dari properti, di mana semua milenial itu bisa beli properti pertamanya sendiri. Dengan cara apa? Aku bikin propertinya itu seperti kos-kosan. Jadi ada satu kamar yang modelnya itu kayak studio di apartemen, sisanya itu adalah kos-kosan, kamar-kamar kos. Nah, milenial ini bisa tinggal di studionya itu, tapi dibarengin dengan anak-anak kosannya. Nah, mereka bisa ambil KPR, dan yang mencicil KPR-nya adalah anak-anak kosannya tersebut, Kak. Nah, jadi enak banget. Mereka cuma perlu bayar DP, sisanya cicilannya yang bayarin anak kosannya. Setelah nanti lunas, setelah 10 tahun lunas, ya nanti gampang. Tinggal kos-kosannya itu dirombak, dihancurin, dijadikan rumah, bener-bener rumah gitu. Jadi itu ibaratnya life hack properti lah. Kalau misalkan kita bilang kita beli aset, tapi yang nyicilin juga kita kan juga sayang gitu loh. Tapi kalau ini yang nyicilin tuh anak-anak kosannya. Jadi kita cukup bayar DP-nya doang, kita udah bisa punya asetnya itu gitu. Terus kan sekarang itu tren banyak banget selain apa kayak bergaya dengan tidak sesuai dengan kemampuan, gengsi di kalangan anak muda itu gimana nih menurut kamu? Nah, itu juga sering terjadi ya. Maksudnya kayak teman-teman tuh juga sering terjadi. Dan apalagi sekarang itu sosial media itu membuat kita itu jadi insecure ya. Kadang-kadang teman beli ini, kita kepengen, terus kita teman pada udah dapat achievement ini, kita jadi kayak FOMO ya, parno ya, kayak oh teman-teman udah sampai sini nih kok kita belum gitu-gitu. Jadi akan ada yang hal seperti itu. Makanya secara nggak langsung tuh kenapa banyak banget orang-orang tuh yang bisa dibilang aduh aku pengen juga seperti dia, aku harus punya ini dulu karena bisa dipamerin daripada benar-benar punya real aset. Percayalah teman-teman, maksudnya ketika kita punya investasi yang bisa menghidupi gaya hidup kita sendiri, itu hidup kita jauh lebih tenang. Akan ada saatnya di mana pamer itu juga ya buat apa gitu loh, maksudnya kayak kenapa nanti akan ada saatnya kalian nyesal sendiri gitu loh, kenapa ya aku ngabisin uangku tuh untuk sesuatu, untuk membahagiakan orang-orang yang sebenarnya bahkan nggak kenal sama kita gitu kan. Kita biasanya pamer ke sosial media untuk menyenangkan orang-orang yang bahkan kita nggak kenal gitu loh. Nah, itu yang menurutku jadi suatu kesalahan, dan itu akan membawa kita ke dalam masalah di masa tua kita. Nanti di masa tua kita bingung, uangnya kita kok dibeliin buat barang-barang yang nggak perlu, barang-barang yang konsumtif, terus akhirnya kita nggak punya tabungan, kita kesusahan. Dan aku ngerasa ya, buat teman-teman Tribuners, kalian ngerasa nggak sih kalau dulu usaha orang tuanya kita bisa bertahan selama 20 tahun loh. Bisa bertahan 20 tahun, 30 tahun tanpa perlu diubah-ubah skemanya, tuh nggak perlu ada inovasi ya kan. Misalkan toko kelontong ya kayak gitu terus selama 10 tahun, ya buka toko kayak gitu terus gitu loh. Tapi sekarang ngelihat nggak sih, banyak banget toko-toko yang hanya dalam waktu 1 tahun tiba-tiba tutup, kayak di Tanah Abang. Dulu semua orang omsetnya miliaran dari sana, tapi sekarang lihat, nggak, tiba-tiba dalam waktu 1 tahun crash, tiba-tiba semuanya hilang semua, nggak ada orang yang punya pendapatan dari sana. Terus habis itu kayak kita bikin toko, bikin fashion, bikin makanan, hari ini rame, 2-3 tahun itu nggak rame gitu loh. Bisa aja kita harus mencari lagi, kita harus membuat bisnis baru, padahal uangnya kita udah dipakai buat barang-barang konsumtif. Teman-teman, di sekarang ini zaman itu cepat banget larinya, cepat banget berubahnya. Kalau teman-teman nggak punya investasi, akan ada saatnya teman-teman udah menjadi tua, kalian nggak bakal bisa ngikutin gaya-gaya anak muda gitu loh. Even orang tua sekarang itu nganggep kita itu anak milenial itu aneh, anak-anak yang freak gitu loh, anak-anak pegang gadget banget. Kita ngelihat Gen Z itu lebih aneh lagi. Aku ngelihat Gen Z itu merasa
gila ya umur 19 tahun kok udah bisa sukses kayak gini ya. Padahal 19 tahun dulu aku masih susah payah mencari uang, cara mencari itu susah payah banget. Banyak kerja fisiknya, tapi mereka hanya menggunakan sosial media, mereka bisa jadi kaya banget. Tapi teman-teman, mereka ini cepat kayanya juga cepat miskinnya gitu loh. Karena perpindahan informasi, kecepatan digital ini sangat-sangat cepat. Nah, kalau kita nggak punya pegangan, kalau kita nggak punya investasi, nanti dalam waktu 5 tahun ketika kita nggak punya apa-apa, kita benar-benar stres banget. Kita mau ngikutin zaman nggak bisa, anak Gen Z jauh lebih jenius daripada kita. Mereka bisa memanfaatkan platform sosial media jauh lebih cerdas daripada kita. Nah, itu yang akan menjadi masalah, dan kita akan menyesal kenapa ya kemarin kita pakai uangnya untuk barang-barang konsumtif, kenapa ya nggak kita dari dulu investasi, kenapa nggak investasi yang menghidupi gaya hidup kita. Nah itu sih seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.